satu lagi yang sangat lucu, kami ada utang di Pegadaian sebanyak sekian juta rupiah. Jadi saya datangin, saya berbicara dengan beliau, dia pun sama seperti saya berjanggut, dia seorang Islam murni, saya berikan ceramah, saya bilang saya tidak mau bayar bunganya, saya bayar sekarang pokoknya. Jadi dia bilang pertama tidak bisa, saya berikan dakwah, dia menerima, oke lah kalau gitu belikanlah, bayarlah 6.000 aja uang untuk materai. Untuk materai bikin pernyataan bahwa tidak mau bayar Pak, materai pun saya tidak mau Pak, itu masuk ke ongkos. Jadi saya tidak mau, saya membayar pokoknya saja. Kalau tidak mau silahkan Bapak ambil emas saya tinggalkan. Karena dia merasa seorang Islam, maka dari dialah materainya, saya tanda tangan selesai Pak. Memang saya bukan karena pelit ya, memang kami siap sudah berazam. Karena meninggalkan riba itu hanya dua, menang atau syahid. Dalam syahid itu artinya bukan mati ya, syahid itu artinya kita siap untuk miskin. Artinya siap untuk hijrah, untuk meninggalkan riba. Kalau kita bayar ODB itu, ongkos denda atau bunga itu, tetap aja kita tidak meninggalkan riba. Yang kisah satu lagi yang lucunya ada juga kisah tentang asuransi. Saya ada 2 asuransi, saya tutup rekening pada situ juga yang kalau nilainya nominalnya itu lumayan. Ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Tapi semua rata-rata dinolkan. Yang mana satu asuransi sudah bangkrut, yang satu lagi mengatakan tidak bisa. Ya udah saya ikhlaskan, makan sama kau segitu kan sama dia. Ya, kemudian kepada rekan-rekan yang belum merasa selesai ODB-nya, silakan konsultasi dengan saya, jangan takut. Dalam hal ini kita juga bukan mau memerangi mereka tidak bayar. Ingat satu lagi pesan saya, di dalam kita memerangin riba ini bukan kita tidak bayar hutangnya, yaitu kita tetap bayar hutang pokoknya. Apabila kita tidak bayar hutang pokoknya itu salah. Untuk menjalankan MTR, menjalankan alma mater kita, masyarakat tanpa riba. Kita tetap bayar pokoknya. Tapi kita hilangkan ongkos, denda sama bunga. Ya, jadi kita tidak mau. Bagaimana caranya? Ya itulah kita diajari di PBTR, yaitu platform bisnis tanpa riba, yaitu menggunakan uang dengan tanpa riba. Nah, jadi kepada rekan-rekan, coba hadapin. Saya dari 26 titik tersebut tinggal 3 titik, yang insya Allah 3 titik ini insya Allah sudah selesai. Salah satu yang 3 titik ini ada leasing sepeda motor 6, mobil 1, itulah yang 3 titik tersebut. Saya sudah hadapi mereka, saya bilang kepada mereka, saya bukan tidak mau bayar, saya bayar. Kalau kamu bersikeras tidak mau bayar, oke, mau melakukan apa? Mau melakukan penyitaan atau penarikan barang, ya kami siap hadapin, kayak gitu kan sama dia. Tapi pakai prosedur, kan kita ada undang-undang fidusia. Di dalam undang-undang tersebut kan ada ketentuannya. Nah, jadi uang saya juga ada di situ. Sebagian atau seluruhnya kan ada hak kita masing-masing di benda tersebut. Ayo kita sama-sama kita bawa ke penyelesaian dengan baik bagaimana. Bukan saya tidak mau bayar, saya gitu kan sama dia. Nah, jadi kepada rekan-rekan, pada saat dulu waktu saya masih banyak hutang yang menggunakan utang riba, pada saat lagi itu setiap bulan saya bayar utang saya segini Pak, segini artinya sudah tenggelam saya seharusnya Pak. Pada saat lagi itu saya mau pinjam uang lagi pasti akan saya tenggelam. Setelah saya masuk SMHTR, saya agak mulai enak Pak. Pada saat lagi itu waktu utang segini Pak, saya bayar Pak, saya bayar kembali lagi normal lagi Pak, saya bayar kembali normal lagi, saya bayar kembali normal lagi Pak. Yaitu karena yang kita bayar hanya bunganya doang, nah, denda dan ongkosnya. Tapi setelah saya selesai masalah ongkos denda dan bunga, sekarang saya bayar Pak, turun di ke bawah. Saya bayar Pak, turun ke bawah. Ya insya Allah dalam beberapa tahun kita akan selesai permasalahan tersebut Pak. Dan unlogic yang saya terima Pak selama saya baru berajam Pak tanggal 6 Februari 2018 ke sini kurang lebih 1 bulan 10 hari. Insya Allah Pak sudah 26 titik ini sudah mendekati keselesaian semua. Nah jadi itu unlogic Mas. Saya juga tidak tahu Pak. Rekan-rekan yang lain Pak, ada yang mengatakan kok aku nggak bisa, kok aku dimarahi sama si abang, kok aku begini, kok mobilku ditarik. Nah itu semua menurut saya Pak, itu kembali kepada masing-masing individunya. Allah tidak akan membeda-bedakan di antara salah satu umatnya, tidak akan membeda-bedakan salah satu umatnya di bidang pemberian atau kasih sayangnya. Sepanjang mereka itu ketulusan dan keikhlasan, yang kemungkinan
Kalau yang menurut pendapat saya Pak, yang saya pernah dengar dari rekan-rekan yang sudah setahun, 2 tahun, dan beberapa bulan sebelum saya, mereka itu banyak kendala karena mereka itu separuh-separuh Pak. Misalkan dia ada 5 titik, ini diselesaikan, ini tidak, karena takut. Dia mau pakai kendaraan apa. Lalu nanti kalau dilelang dia mau pakai mau tidur di mana dan sebagainya dan sebagainya. Dia merasa khawatir, masuk was-was. Jadi dia tidak separuh-separuh Pak, jadi tidak ikhlas. Mungkin jadi singkat lama penyelesaiannya. Kalau saya memang Pak, pada saat itu saya dengan istri sama-sama ikut MTR satu frekuensi. Yang mana kalau saya memang harus hancur, saya siap hancur. Itu siap syahid. Saya tidak ada saya pilihan lain, hanya 2, yaitu menang atau syahid. Syahid itu artinya miskin. Miskin itu artinya ya dilepaskan yang melekat. Karena saya pernah dengar para ustadz sering dalam ceramahnya, Rasulullah aja ke Madinah oleh Allah dimiskinkan, dan para sahabat dan para pengusaha yang ada di Mekah ikut ke Madinah, semua rata-rata ditinggalkan hartanya di Mekah menuju ke Madinah. Di Madinah mulai kembali hidup baru dengan meninggalkan semua kehidupan yang di Mekah. Mereka sekarang membangun kembali Mekah. Insya Allah Mekah sampai sekarang kaya raya Pak. Jadi harapan kami kepada rekan-rekan yang masih belum merasa separuh-separuh, yang merasa masih belum selesai masalah ribanya, coba jangan separuh-separuh, selesaikan semuanya, niatkan semuanya, lakukan semuanya. Nah, dan pesan lagi kepada rekan-rekan, harta kita adalah harta yang kita sedekahkan. Harta kita adalah harta yang kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan negara. Nah, jadi kalau harta yang ada sama kita itu adalah harta titipan yang mungkin di dalamnya kita hasilkan dari pinjaman utang dari si abang yang disebut riba atau dari yang lainnya. Jadi kepada rekan-rekan diharapkan agar jangan separuh-separuh untuk menyelesaikan masalah ribanya. Harapan kami seluruh penggiat-penggiat MTR yang ada di Medan dan di seluruh Indonesia akan bergabung, akan bersatu untuk memerangi riba. Nah, jadi yang saya nggak masuk akal ya, kenapa dari dulu Islam itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Nah, sudah ribuan tahun yang ada, dan orang Islam, orang pintar, orang kiai dan macam-macam juga sudah ada di dunia ini. Kenapa masalah riba yang saya perhatikan, saya baru 10 hari yang lalu saya baru tahu. Dan MTR ini yang saya dengar pun baru belasan tahun yang lalu. Jadi yang dulu bagaimana? Kenapa? Nggak ada orang yang memberantas tentang masalah MTR atau masalah riba. Bukan nggak tahu, kemungkinan itulah yang saya belum tahu apa masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.